Setetes embun dari Garut, embun pagi yang menyegarkan, membawa harapan baru setiap harinya. Di tanah yang subur ini, kehidupan dimulai dengan keindahan alam yang memukau. Gunung Cikuray berdiri megah, menaungi desa Ciburial yang asri. Gunung ini bukan hanya sekadar pemandangan, tapi juga simbol kekuatan dan keteguhan bagi penduduk desa. Di sanalah Kang Bahar dilahirkan. Di sebuah rumah sederhana di tengah-tengah alam yang hijau dan subur, ia memulai perjalanannya. Anak seorang petani, hidup sederhana dan rajin bekerja. Sejak kecil Kang Bahar sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan di ladang, membantu orang tuanya menanam padi dan merawat kebun. Keluarganya hidup dari hasil kebun, tak punya banyak harta, tapi penuh kasih sayang. Mereka selalu bersama, saling mendukung dalam suka dan duka, menikmati kebersamaan di tengah keterbatasan. Kang Bahar waktu kecil, anaknya lincah dan pemberani. Ia selalu berlari-lari di sekitar desa, menjelajahi setiap sudut dengan penuh rasa ingin tahu. Dia suka bantu orang tuanya di ladang. Meski usianya masih muda, Kang Bahar sudah menunjukkan tanggung jawab yang besar, membantu menanam dan memanen padi. Tapi, di balik senyumnya, Kang Bahar punya mimpi besar untuk mengubah nasib. Ia sering memandang jauh ke cakrawala, membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Hidup di desa memang tenang, tapi serba terbatas. Fasilitas yang minim dan kesempatan yang terbatas membuat banyak orang harus berjuang ekstra keras untuk bertahan hidup. Kang Bahar ingin lebih, bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik, memastikan orang tuanya tidak lagi harus bekerja keras di ladang. Dia ingin melihat orang tuanya bahagia, bukannya lelah karena beban hidup. Setiap hari ia melihat kelelahan di wajah mereka, dan itu menjadi motivasi terbesar baginya untuk meraih mimpi. Tekadnya kuat, dia harus pergi ke kota, mencari jalan di sana. Dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang membara, Kang Bahar memutuskan untuk meninggalkan desa, mencari peluang di kota besar. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi demi masa depan yang lebih baik, ia siap menghadapi segala tantangan. Sahabat sejati, sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka, yang selalu mendukung dan menguatkan. Di desa itu Kang Bahar punya sahabat dekat, namanya Kang Bagja. Mereka sudah bersahabat sejak kecil, sejak mereka mulai belajar berjalan dan berbicara. Mereka tumbuh bersama, bersama separ permatasid seperti bapemasan pupedupori tabos tu dua purwoba sempat dua sisi mata uang. Setiap hari mereka bermain bersama, belajar bersama, dan bermimpi bersama. Kang Bagja orangnya tenang dan bijaksana, selalu jadi penyeimbang buat Kang Bahar yang pemberani. Kang Bahar selalu punya ide-ide gila, dan Kang Bagja selalu ada untuk memberikan nasihat yang bijak. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama, bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Mereka sering duduk di atas bukit, memandang desa mereka, dan berbicara tentang impian mereka. Suatu hari, Kang Bahar cerita kalau dia mau pergi ke Bandung. Dia ingin mencari pekerjaan dan mengubah nasibnya. Kang Bagja, tanpa pikir panjang, langsung bilang mau ikut. Dia tidak bisa membiarkan sahabatnya pergi sendirian. Mereka berdua tahu, hidup di kota besar itu susah. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Tapi, semangat muda dan rasa persaudaraan mereka lebih besar dari rasa takut. Mereka yakin bahwa bersama-sama, mereka is genesel. Berbekal tekad dan doa restu orang tua, mereka pun memulai perjalanan mereka. Orang tua mereka memberikan restu dan doa, berharap anak-anak mereka sukses di kota besar. Mereka pun berangkat menuju Bandung. Dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang membara, mereka melangkah ke dalam bus, meninggalkan desa mereka untuk mengejar impian di kota besar. Terminal lautan manusia dan asa. Di sini setiap orang punya cerita, setiap langkah membawa harapan. Sampai di Bandung, gemerlap kota besar langsung menyambut. Lampu-lampu kota yang berkilauan seakan memberi semangat baru bagi mereka yang datang dari jauh. Keramaian manusia dan kendaraan bikin mereka takjub. Hiruk-pikuk kota besar ini adalah pemandangan yang luar biasa bagi mereka yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sini. Terminal Lewi Panjang jadi tempat persinggahan pertama. Di sini mereka mulai menata mimpi dan harapan baru. Modal mereka cuma semangat dan beberapa helai baju. Dengan bekal yang minim, mereka berusaha keras untuk bertahan dan mencari penghidupan yang lebih baik. Kang Bahar memutuskan untuk jualan tahu Sumedang, lepet, dan telur asin di terminal. Dengan harapan bisa menghidupi keluarganya, dia mulai merintis usaha kecil-kecilan dan telur asin di terminal. Setiap hari, dia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan dagangannya, berharap bisa menarik perhatian para penumpang yang lalu lalang. Hari demi hari mereka jalani kerasnya hidup di terminal. Setiap hari adalah perjuangan, namun mereka tidak pernah menyerah. Panas matahari dan dinginnya angin malam jadi teman setia. Cuaca yang ekstrim tidak menghalangi semangat mereka untuk terus berjuang.
Kang Bahar dengan sikapnya yang ramah dan mudah bergaul cepat dapat pelanggan. Senyum dan keramahan menjadi kunci suksesnya dalam menarik hati para pembeli. Dia suka ngobrol dan bercanda sama supir dan pedagang lainnya. Kehangatan dan keceriaannya membuat suasana terminal menjadi lebih hidup dan penuh warna. Setiap hari Kang Bahar menyiapkan tahu sumedang, lepet, dan telur asin dengan penuh cinta. Dia percaya bahwa makanan yang dibuat dengan hati akan membawa kebahagiaan bagi yang menikmatinya. Pelanggan yang datang tidak hanya membeli makanan, tetapi juga merasakan kehangatan dan keramahan Kang Bahar. Mereka merasa seperti di rumah sendiri. Saat malam tiba, terminal mulai sepi. Namun harapan dan semangat mereka tidak pernah padam. Mereka percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk meraih mimpi ya. Kang Bahar menutup lapaknya dengan senyum, katanya dia tahu esok adalah hari baru dengan peluang baru. Dengan tekad yang kuat, dia siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Melawan atau ditindas. Terminal seperti hutan rimba dihuni oleh berbagai macam orang. Di sana Kang Bahar ketemu sama preman yang suka palak pedagang kecil. Kang Bahar dan Kang Bagja juga jadi sasaran. Uang hasil jerih payah mereka dirampas, bikin mereka kecewa dan marah. Suatu hari, kesabaran Kang Bahar habis. Dia nggak mau terus-terusan ditindas. Dengan berani dia lawan preman-preman itu. Kang Bagja, walaupun agak takut, tetap setia mendampingi. Perkelahian pun terjadi. Kang Bahar yang dari kecil terbiasa hidup susah berhasil mengalahkan preman-preman itu. Kabar tentang Kang Bahar yang mengalahkan preman cepat tersebar di seluruh terminal. Dia jadi buah bibir, dikenal sebagai orang yang berani dan membela yang lemah. Para pedagang kecil merasa aman dilindungi Kang Bahar. Dia pun disegani baik oleh pedagang maupun preman lainnya. Tapi Kang Bahar nggak mau jadi penguasa. Dia menolak waktu diajak memimpin kelompok. Baginya kekuatan sejati bukanlah dengan menindas, tapi dengan melindungi. Aku ingin terminal ini aman dan tertib, biar semua orang kerja dengan tenang. Sama. Waktu terus berjalan, roda kehidupan terus berputar. Kang Bahar tidak muda lagi. Rambutnya mulai memutih, tanda perjalanan hidupnya yang panjang. Di tengah kesibukannya di terminal, dia mulai merasa hampa. Dia merindukan ketenangan dan kedamaian hati. Suatu hari, dia bertemu seorang ustadz yang sedang berdakwah di sekitar terminal. Kata-kata sang ustadz menyentuh hati Kang Bahar. Dia mulai berpikir tentang arti hidup dan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Perlahan tapi pasti, hidayah datang mengetuk pintu hatinya. Penyesalan daunted promising. Kang Bahar mulai meninggalkan kehidupan lamanya. Dia menyesali perbuatan-perbuatannya di masa lalu, termasuk kekerasan yang pernah dia lakukan. Dia berusaha menebus kesalahannya dengan berbuat baik dan membantu sesama. Dia rajin ikut kegiatan keagamaan di masjid dekat terminal. Dia juga sering bersedekah kepada orang miskin dan anak yatim. Kang Bahar menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah dari harta atau kekuasaan, melainkan dari ketenangan hati dan ridho Tuhan. Warisan Kang Bahar. Kabar tentang perubahan Kang Bahar tersebar luas. Banyak orang yang terinspirasi olehnya. Dia menjadi teladan bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik, tak peduli masa lalunya. Kang Bahar telah mewariskan pesan berharga. Kekuatan sejati adalah kekuatan untuk memaafkan dan meminta maaf. Meskipun Kang Bahar sudah tidak di terminal lagi, namanya tetap harum. Dia dikenang sebagai sosok legenda, seorang preman yang berubah menjadi panutan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa perubahan hidup selalu terbuka, asalkan ada kemauan untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Catatan penulis cerita tentang Kang Bahar ini saya tulis bukan untuk mengagungkan kekerasan atau premanisme, tapi lebih untuk menunjukkan bahwa setiap manusia bisa berubah menjadi lebih baik. Kang Bahar adalah contoh nyata bahwa pertobatan dan pengampunan itu selalu ada. Tak peduli sekelam apapun masa lalu seseorang. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi.